Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bapak harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Jangan lupa harus tetap semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, sekarang sudah siap semuanya untuk memulai kegiatan pembelajaran? Nah, tapi Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Doni? Kenapa lagi dia? Oh, sakit. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Selanjutnya, siapa lagi yang tidak hadir? Oke, Doni saja berarti ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai puisi ya. Nantinya kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur bentuk sebuah puisi serta mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Dan Bapak harap ketika kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian mampu mendefinisikan ataupun mengidentifikasi tentang puisi ya, seperti mendata suasana, tema, dan yang lainnya. Nah, pertama, Bapak akan membagi kalian menjadi 8 kelompok agar ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, kalian bisa berdiskusi mengenai materi yang dipelajari dengan kelompoknya ya. Oke, semuanya sudah punya kelompok kan? Baik, bagus kalau seperti itu. Nah, sekarang siapa yang tahu puisi itu apa? Gak ada yang tahu? Memang ya, kebanyakan sekarang seperti itu. Mengetahui bentuk puisi, tapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan puisinya itu sendiri. Oke, Bapak jelaskan sedikit terlebih dahulu ya. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis, di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Nah, adapun seorang ahli yang mengatakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan seorang yang bercampur baur. Puisi juga merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari puisi, puisi itu sendiri memiliki ciri-ciri tertentu. Ada yang tahu ciri-ciri puisi itu terdiri dari apa saja? Coba sekarang kalian catat ya, simak baik-baik yang Bapak akan sampaikan mengenai ciri-ciri puisi. Pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian akan mengetahui ciri-ciri puisi lebih banyak setelah kalian mempelajari sepenuhnya materi ini. Nah, di dalam puisi juga terdapat unsur-unsur yang membentuknya, yang terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Lalu, apa saja coba yang termasuk ke dalam struktur fisik puisi? Ada yang tahu? Apa? Majas, betul sekali. Siapa nama kamu? Resa. Coba apa lagi selain majas? Diksi. Wah, betul sekali. Bagus. Ayo, yang lainnya jangan mau kalah dong. Harus semangat. Baik, struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi juga sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Selain diksi, ada juga yang namanya tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan.
Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Selanjutnya adalah majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Selain majas, ada juga yang namanya kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai ataupun tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Selanjutnya adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah memberi gambaran kepada para pendengar, pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang tergantung dalam puisi tersebut. Citraan juga mempunyai 6 macam, diantaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Dan ada juga yang namanya rima atau irama. Rima atau irama ini adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Nah, anak-anak, selain struktur fisik puisi, ada juga yang namanya struktur batin. Ada yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam struktur batin dari puisi? Coba selain dari Resa tadi. Coba kamu Tono sebutkan satu saja yang termasuk ke dalam struktur batin puisi. Bagus, pintar-pintar juga ya kelas ini. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya seperti tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat ataupun tujuan. Tema atau makna ini biasanya berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nah, ada juga yang namanya nada. Nada ini adalah sikap penyair terhadap audiensinya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Nah, selanjutnya adalah amanat. Pasti sudah pada tahu ya kalau amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pendengarnya. Dan yang terakhir ada yang namanya perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih kepada kalian. Coba sebutkan sastrawan puisi yang tersohor di Indonesia. Siapa? Chairil Anwar. Siapa lagi? Wes Rendra. Siapa lagi? Ayo. Sapati Djokodamono. Nah, baik, bagus sekali. Kali ini Bapak akan menampilkan sebuah video pembacaan puisi karya Sapati Djokodamono ya. Kalian coba amati dengan seksama video tersebut karena nanti Bapak akan menyuruh setiap kelompoknya untuk presentasi di depan kelas mengenai unsur-unsur puisi yang ada di video tersebut. Silahkan amati dengan seksama ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, sudah kan kalian mengamati videonya? Sekarang kalian tentukan struktur puisi yang ada di dalam video tersebut seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, oke? Sudah selesai semuanya anak-anak? Coba sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya ya. Alhamdulillah, semua kelompok sudah presentasi dengan cukup baik ya. Sekarang ada yang mau mencoba membacakan sebuah puisi? Wah, Tono kamu semangat banget ya dari tadi. Silahkan Tono.
Bagus sekali Tono. Terima kasih ya sudah berani membacakan puisi di depan kelas. Siapa lagi yang mau mencoba membacakan puisi di depan kelas? Ada lagi? Silakan ke depan. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah pada berani membacakan sebuah puisi di depan kelas. Sekarang, Bapak akan membagikan soal kepada kalian sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Tidak banyak kok ya, hanya 7 soal saja. Kalian kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Kalau yang sudah, langsung kumpulkan saja ke meja Bapak ya. Alhamdulillah anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan cukup baik ya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Coba kamu, Dandi, simpulkan materi pembelajaran hari ini. Silakan. Jadi, pada hari ini kita sudah mempelajari apa itu puisi, ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, serta telah menelaah unsur-unsur puisi Hujan di bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Di dalam unsur-unsur puisi itu ada yang namanya struktur fisik serta struktur batin puisi seperti diksi, tipografi, rima, tema, dan yang lain-lain ya. Kalian coba pelajari lagi di rumah ya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya mengenai materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oh, bagus. Berarti semuanya sudah pada paham ya. Kalian coba baca-baca lagi puisi-puisi karya sastrawan Indonesia. Nanti Bapak akan tanyakan di pertemuan yang akan datang sejauh mana kalian mengetahui karya-karya puisi sastrawan Indonesia. Sekarang silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.